Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas C Praktikum 1. Dalam video presentasi kali ini, kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai proyek akhir Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Siklus Pengeluaran pada UMKM More Coffee and Speech di Kabupaten Subang. Adapun dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yaitu Dr. Woni Ahmad Ridwan, SEMM. Anggota kelompok 4 kelas C Praktikum 1 terdiri dari Diva Audina Kital dengan NIM J3N11058, Muhammad Fauzan Faturrahman dengan NIM J3N119145, Salsabila Putri dengan NIM J3N119221, dan Umu Kulsum dengan NIM J3N129365. Lalu ada pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pokok pembahasan pada bab 3 mengenai objek penelitian. Yang kedua, pokok pembahasan pada bab 4 mengenai perancangan sistem akuntansi. Dan yang terakhir, pokok pembahasan pada bab 5, yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pembahasan yang pertama, yaitu bab 3 mengenai objek penelitian akan dibahas oleh saya, Salsabila Putri, dengan NIM J3N119221. Yang pertama, mengenai profil perusahaan. Saya akan membacakan mengenai profil perusahaan pada UMKM More Coffee and Speech. More Coffee and Speech didirikan pada tanggal 16 Juni tahun 2021 oleh 2 mahasiswa yaitu Nova Raffi Aditya dan Ismiranya. More Coffee and Speech beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 115 RT 41 RW 11 Karanganyar Kabupaten Subang, Jawa Barat. Adapun latar belakang didirikannya More Coffee and Speech yaitu karena adanya pandemi virus COVID-19 dan mulai diberlakukan work from home atau WFH, pemilik memiliki ide untuk mencari kegiatan produktif dan dapat menghasilkan keuntungan. Akhirnya didapatkan ide untuk membuat kedai kopi dan terinspirasi dari kedai kopi yang ada di Bandung, sehingga pemilik ingin membawa kultur tersebut ke daerahnya sendiri yaitu Kabupaten Subang. Adapun visi dan misi dari perusahaan, visinya yaitu dapat menjadikan suatu tempat yang membuat semua orang merasa nyaman untuk meluangkan waktunya, walaupun hanya sekedar untuk berkumpul bersama. Sedangkan misi dari UMKM More Coffee and Speech itu terdapat 4 misi. Misi yang pertama, membuat Kabupaten Subang memiliki keunikan dari kota lainnya. Misi yang kedua, ingin mendapatkan value lebih dari coffee shop lainnya. Misi yang ketiga, menjadikan tempat untuk menambah pengalaman bekerja dan mendapatkan relasi pertemanan yang luas. Dan misi yang terakhir, misi yang keempat, yaitu ingin mewujudkan coffee shop terbaik yang ada di Kabupaten Subang. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Fauzan Faturrahman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Fauzan Faturrahman dengan NIM J3N119145. Struktur organisasi di More Coffee and Space. Untuk manajemen dipimpin langsung oleh owner, dibantu oleh asisten dan manajer. Lalu middle management ada head bar, head chef, kasir, dan helper. Lalu first line management yaitu barista, chef, waiters, dan staff. Adapun tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang dari owner yaitu merancang inovasi untuk keberlangsungan operasional usaha, menerima uang bersih atau laba bersih dari hasil penjualan, mengelola kekayaan bersih atau aset usaha, menyetorkan uang bersih atau laba bersih ke bank yang nantinya akan disimpan ke rekening perusahaan, menerima daftar tagihan, pengeluaran, penunjang operasional seperti tagihan listrik dan sewa. Asisten membackup tugas dan tanggung jawab owner, menerima informasi yang harus dikoordinasi dengan owner, memberikan informasi yang pasti terkait kegiatan operasional yang dilakukan sebelumnya oleh manajer, mengorganisir dan merencanakan pertemuan dengan pihak luar, menerima notulen dari kegiatan operasional harian. Lalu tugas dari manajer yaitu mengorganisir pembelian stok besar untuk bahan-bahan produksi dari pemasok atau supplier, melakukan penggajian untuk karyawan paruh waktu, melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja karyawan, menerima daftar kebutuhan bahan-bahan habis dari head bar dan head chef yang nantinya akan dipesan kepada pemasok, yang terakhir melakukan perhitungan kepada keuangan operasional harian dan melakukan cross check dengan uang elektronik. Lalu selanjutnya ada tugas dan wewenang dari head bar yaitu
melakukan standarisasi terhadap minuman yang akan disajikan kepada konsumen, bertanggung jawab atas pengadaan bahan-bahan yang akan digunakan dalam operasional bar, membuat laporan stok dan bahan inventaris barista, membuat jadwal kerja atau schedule, membuat formulir permintaan pembelian pada saat stok bahan baku hampir habis, mengawasi seluruh tugas barista dan pengolahan minuman agar sesuai standar yang telah ditetapkan. Lalu tugas dari head chef yaitu melakukan standarisasi terhadap makanan yang akan disajikan kepada konsumen, bertanggung jawab atas pengadaan bahan-bahan yang akan digunakan untuk memasak menu yang dihidangkan, membuat laporan stok bahan dan inventaris chef, merencanakan menu dan memberi harga pada menu, membuat formulir permintaan pembelian pada saat stok bahan hampir habis, mengawasi kelancaran kerja di kitchen secara keseluruhan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu tugas dari kasir yaitu menjalankan proses penjualan dan pembayaran, melakukan penginputan keuangan harian dan memberikan laporan keuangan harian kepada PIC, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk, melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta melakukan pembungkuran, melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang, dan terakhir menyetorkan uang hasil transaksi penjualan dan serah terima SIP. Lalu tugas dan wewenang dari helper yaitu mempersiapkan semua perlengkapan pelayanan atau servis peralatan, lakukan pengaturan meja dan membersihkannya, mengambil dan mengantarkan pesanan tamu dan disajikan untuk tamu, membersihkan area meliputi ruang dine-in atau ruang makan, lantai, meja, dan kursi. Yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, dan keselamatan kerja. Lalu, adapun cara untuk memperoleh karyawan di More Coffee and Space. Yang pertama, buy, yaitu menggantikan karyawan yang lama dengan yang baru, yang memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini ditetapkan pada saat memperoleh karyawan tetap dan karyawan paruh waktu. Yang kedua, build, yaitu melakukan investasi dalam pembelajaran dalam membantu karyawan mempelajari teknik baru dalam bentuk on-the-job experience. Hal ini ditetapkan pada saat sudah menerima karyawan tetap ataupun karyawan paruh waktu. Yang ketiga, borrow, yaitu mencari orang luar yang dapat memberikan ide atau gagasan, kerangka kerja, dan alat untuk dijadikan perusahaan lebih kuat. Hal ini tidak ditetapkan atau diterapkan di More Coffee and Space. Yang keempat, bounce, yaitu mengeluarkan karyawan yang tidak sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Dan hal ini telah diterapkan di More Coffee and Space, yaitu karyawan maupun karyawan paruh waktu, dan kontrak yang ditetapkan untuk karyawan tetap dan karyawan paruh waktu yaitu 3 bulan. Yang kelima yaitu bind, yaitu mengikat karyawan yang mempunyai kesamaan visi dan kompetensi. Hal ini diterapkan di More Coffee and Space dalam memperpanjang kontrak bagi karyawan tetap dan karyawan paruh waktu yang memiliki nilai lebih dalam kompetensinya. Adapun beberapa aturan yang diterapkan di More Coffee and Space. Yang pertama itu berpenampilan rapi dan menarik, lalu bertanggung jawab, yang bertujuan untuk karyawan dapat menampilkan penampilan terbaiknya pada saat kerja dan dinilai baik oleh para konsumen. Yang kedua, rasa kepemilikan yang tinggi kepada More Coffee and Space dengan tujuan karyawan dapat bekerja secara maksimal dan mengedepankan nilai-nilai kedisiplinan dan kebaikan dalam kerja. Yang ketiga yaitu give the best to customer, dengan tujuan agar semua pihak yang terlibat terutama para karyawan dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen-konsumen di More Coffee and Space. Yang keempat yaitu rapi dan clear area, yang bertujuan untuk karyawan memiliki sifat yang suka kerapihan. Dari hal itu akan tergerak kedisiplinan untuk selalu membersihkan area atau tempat yang sudah digunakan konsumen untuk menyantap pesanannya. Lalu, sistem upah yang digunakan di More Coffee and Space terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu karyawan dengan kontrak 1 bulan dan gaji per bulan, sesuai dengan kinerja dan jabatannya masing-masing. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin tinggi nominal gajinya. Yang kedua yaitu karyawan paruh waktu dengan kontrak per 3 bulan dan gaji per hari, sesuai dengan banyaknya hari kerja. Semakin banyaknya hari ia bekerja, maka semakin tinggi nominal gajinya. Lalu, ada produksi. Ada 23 jenis produk makanan di More Coffee and Space dan 31 jenis produk di More Coffee and Space. Supplier. Banyaknya pemasok atau supplier yang digunakan untuk menyediakan produk yaitu sebanyaknya kurang lebih 6 supplier yang berbeda. Masuk tersebut sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Contohnya untuk kebutuhan bahan baku, membuat produk minuman dan mendukung produk makanan. Lalu, sistem penyimpanan bahan baku. Sistem penyimpanan bahan baku untuk produksi yang digunakan yaitu sistem FIFO atau First In First Out, di mana datanya akan disimpan di dalam aplikasi perusahaan. Penyimpanan bahan baku terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori pertama untuk stok besar yang dilakukan pada hari operasional, yaitu hari Senin sampai dengan hari Kamis,
Dan kategori yang kedua yaitu stok kecil atau stok mendukung yang dilakukan setiap hari operasional, yaitu dari Senin sampai Minggu. Lalu, sistem pencatatan hasil penjualan selama 1 hari operasional langsung terhubung ke aplikasi yang digunakan oleh kasir untuk menginput pesanan konsumen. Adapun fungsi otorisasi yang dilakukan oleh PIC yaitu Person in Charge. Laporan keuangan yang disajikan selama 1 bulan akan diserahkan kepada owner untuk dievaluasi. Lalu ada order pemesanan. Fungsinya yaitu sebagai bukti pesanan oleh konsumen yang bersumber dari konsumen, dan medianya itu aplikasi kasir yang dimiliki oleh More Coffee and Space. Lalu ada daftar pengeluaran barang. Fungsinya yaitu sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang untuk digunakan sebagai bahan baku memproduksi pesanan makanan. Yang sumbernya dari PIC, yaitu medianya aplikasi stok barang yang dimiliki oleh More Coffee and Space. Adapun kendala dan solusinya. Kendalanya itu kesalahan pencatatan hasil penjualan selama 1 hari. Yang cara mengatasinya yaitu menghitung ulang pencatatan agar mendapatkan hasil yang sesuai. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Umu Kulsum, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu sekarang ada bab 4. Bab 4 adalah perancangan sistem informasi akuntansi. Untuk analisis sistem berjalannya, sebelumnya, apa sih analisis sistem itu? Nah, setiap usaha pasti memiliki sistem pemasukan serta pengeluaran kasnya sendiri. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan dengan baik, dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Untuk More Coffee and Space mempunyai 3 sistem pengeluaran kas menurut periode rutin pembeliannya. Pertama, ada pembelian peralatan, perlengkapan, dan penggajian. Pembelian peralatan itu biasanya dibeli setiap bulan ketika ada yang rusak atau perlu adanya tambahan peralatan. Peralatan di sini semisal meja, kursi, counter, dan lain sebagainya. Sedangkan pembelian perlengkapan seperti cup plastik, sedotan, kardus untuk take away, tempat makanan untuk take away, dan sebagainya, alat-alat masak makanan yang bakal diberikan kepada pelanggan ketika mereka akan memesan take away, itu biasanya dibeli setiap bulan. Sama untuk penggajian karyawan dilakukan setiap bulan oleh More Coffee and Space. Yang kedua, ada pembelian persediaan yang sifatnya tahan lama. Di sini tahan lamanya itu kita bisa beli langsung grosiran dan dia tidak akan busuk dalam waktu dekat gitu. Misalnya gula, kopi, teh, dan lainnya. Ketiga, ada persediaan bahan segar seperti sayuran. Persediaan ini sayurannya seperti wortel atau kol. Persediaan ini lebih disukai jika diproses saat masih segar, sehingga pembeliannya terjadi setiap hari. Karena sayuran itu lebih disukai kalau misalnya kita beli dan langsung diproses, jadi pembelian bahan segar ini dilakukan setiap hari. Lalu, ada analisis bagian yang berkaitan. Nah, More Coffee and Space melakukan penjualan dan pembelian dengan tunai. Jadi, tidak ada sistem yang bersangkutan dalam More Coffee and Space yang berhubungan dengan hutang piutang. Berikut ini deskripsi sistem pengeluaran yang terjadi dalam More Coffee and Space. Pertama, ada bagian terkait dengan sistem pengeluaran itu. Pertama, ada head barista dan head chef. Gunanya, apa yang dilakukan oleh head barista dan head chef? Mereka setiap hari akan mendata persediaan yang dibutuhkan. Lalu, mereka akan melakukan permintaan pembelian ada formnya tersendiri, dan form pembelian ini akan diserahkan ke PIC. Untuk PIC atau person in charge bertugas untuk mengorder atau membeli persediaan serta menerimanya dari pemasok. PIC akan membeli barang yang dibutuhkan sesuai dengan formulir permintaan pembelian yang diterimanya atau membeli perlengkapan dan peralatan yang sudah disetujui oleh owner. Untuk dibeli, PIC juga bertugas untuk memastikan bahwa kualitas dan kuantitas barang yang dibeli sesuai dengan apa yang dipesan. Dalam sistem pengeluaran More Coffee and Space, kasir tidak berperan apapun karena hasil penjualan setiap hari akan diambil oleh PIC. Jadi PIC bertanggung jawab juga atas penyimpanan dana. Yang ketiga ada owner. Owner bertugas untuk mengotorisasi dari setiap pengeluaran yang dilakukan oleh PIC. Owner harus tahu setiap pengeluaran yang terjadi serta mengotorisasi formulir permintaan pembelian yang tadi sudah didata oleh head barista dan head chef. Selanjutnya ada analisis prosedur yang berjalan. Pertama, ada pengeluaran kas ini kita bagi dua. Pertama ada pembelian persediaan, yang kedua ada penggajian. Untuk pembelian persediaan, setiap hari head chef dan head barista akan mengecek persediaan yang tersedia sebelum kafe dibuka.
Ada 2 jenis persediaan, yaitu bahan segar dan bahan tahan lama. Untuk bahan segar, biasanya head chef akan membuat formulir permintaan pembelian tentang apa saja yang dibutuhkan dan kuantitas yang diminta. Untuk bahan tahan lama seperti kopi, gula, teh, garam, bumbu dapur, dan lainnya, head chef dan head barista akan mengecek persediaan. Jika ada persediaan yang kurang dari batas yang ditetapkan, maka head chef atau head barista akan membuat formulir permintaan pembelian lalu diserahkan ke PIC. Nah, PIC ini akan menyerahkan formulir itu ke owner untuk diotorisasi. Jika owner setuju, PIC akan mengorder barang sesuai dengan formulir. Nanti, PIC akan menerima barang tersebut serta kwitansi pembelian dari pemasok dan akan memeriksanya. Nah, uang yang digunakan saat pembayaran oleh PIC adalah uang hasil penjualan yang telah diambil setiap hari dari kasir. PIC akan mengirim barang yang dibeli ke gudang dan menginput data pengeluaran tersebut ke dalam aplikasi kafe untuk dilaporkan nantinya ke owner. Yang kedua, ada sistem penggajian. Menjelang akhir bulan, manajer akan melihat daftar hadir karyawan yang telah dicatatnya selama sebulan ini. Lalu, manajer akan menentukan gaji karyawan dan membuat daftar gaji yang akan diserahkan kepada PIC. PIC akan menerima daftar hadir dan daftar gaji dari manajer, lalu memeriksa kembali kesesuaian daftar gaji dengan daftar hadir. PIC akan membuat slip upah dan mencatat laporan penggajian karyawan sesuai dengan slip upah. PIC akan memberikan slip upah beserta uang gaji kepada karyawan yang uangnya ia ambil dari rekening bank kafe. Pembuatan laporan penggajian untuk ini akan diserahkan ke owner. Selanjutnya ada flow map dari prosedur pengeluaran kas untuk pembelian barang. Nah, ini dilihat dari penjelasan sebelumnya, dimulai dari start, dan head chef dan head barista akan mengecek stok dan membuat list. Dengan catatan, minimal stok ada 4 atau sesuai standar yang telah ditetapkan. Lalu dari membuat list tadi akan muncul dokumen list stok bahan baku. Setelah itu, head chef dan head barista akan membuat formulir permintaan pembelian dan nantinya formulir permintaan pembelian ini akan diberikan ke PIC. PIC setelah menerima formulir permintaan pembelian akan diberikan kepada owner untuk diotorisasi. Owner yang menerima formulir permintaan pembelian dari PIC akan mengotorisasi formulir dan formulir permintaan pembelian yang terotorisasi tadi akan diberikan kembali kepada PIC untuk dieksekusi lebih lanjut. PIC akan menerima formulir permintaan pembelian yang sudah diotorisasi dan mengorder bahan pembelian ataupun membeli langsung ke pasar untuk bahan segar. Dengan catatan, PIC harus membeli barang sesuai jumlah yang diminta oleh head chef dan head barista. Lalu, PIC akan menerima bahan dari pemasok serta kwitansi atau fakturnya, tergantung. Lalu kwitansi atau faktur pembeliannya diterima. Setelah itu, PIC akan mengecek kuantitas dan kualitas barang sesuai dengan yang ada di faktur dan sesuai yang ada di formulir tadi, permintaan pembelian tadi. Setelah itu, barangnya akan dikirim ke gudang dan PIC akan memasukkan data aplikasi ini ke data dari kwitansi atau faktur tadi ke aplikasi kafe, lalu akan mengeluarkan catatan pengeluaran kas. Catatan pengeluaran kas ini akan diberikan kepada owner. Untuk kwitansi dan faktur pembelian ini akan diarsipkan sesuai dengan nomor. Nanti owner akan menerima catatan pengeluaran kas dan dicek, dan setelah itu prosesnya selesai. Selanjutnya ada flow map prosedur pengeluaran kas untuk penggajian. Pertama, manajer akan mencatat daftar hadir karyawan, dan daftar hadir ini akan direkap sama dia dan dibuat laporan. Daftar hadir ini, yang pertama akan dia buat daftar gaji, dan yang kedua akan diberikan kepada PIC. Nanti untuk kopian yang pertama atau dokumen aslinya akan dibuat daftar gaji, lalu daftar gaji akan dibuat dua rekap lagi. Untuk rekapan yang pertama atau dokumen aslinya akan diarsipkan, dan untuk rekapan yang kedua akan diberikan kepada PIC. Tadi PIC sudah menerima daftar gaji dan daftar hadir dari manajer. Lalu PIC akan memeriksa daftar gaji sesuai dengan daftar hadir, dan setelah itu muncul dokumen daftar gaji setelah diperiksa, lalu PIC membuat slip upah. Slip upahnya akan dibuat 2 rangkap. Rangkap yang kedua akan diberikan kepada karyawan bersama uangnya, dan untuk rangkap pertama akan dibuat laporan penggajian karyawan, lalu laporan penggajian ini akan diberikan kepada owner. Untuk karyawan sendiri, dia akan menerima slip upah beserta uangnya. Lalu prosesnya selesai untuk beli karyawan. Owner akan menerima laporan penggajian karyawan dari PIC, dan kemudian owner memeriksanya, lalu prosesnya selesai sampai di sini. Selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya di Faudina Kital mengenai analisis dokumen yang digunakan. Yang pertama ada dokumen formulir permintaan pembelian. Dokumen ini digunakan untuk mencatat stok bahan-bahan yang dibutuhkan pembelian dari bagian head barista dan head chef. Yang kedua ada daftar absensi. Dokumen ini digunakan untuk penggajian karyawan. Karyawan di More Coffee dan Space biasanya digaji sesuai dengan kehadiran dan posisinya.
Yang ketiga ada dokumen rincian bukti realisasi pembiayaan. Dokumen ini digunakan untuk mencatat tagihan pengeluaran penunjang operasional seperti tagihan listrik dan tagihan sewa. Yang keempat ada dokumen pelengkap pengadaan dan penerimaan barang. Dokumen ini, dokumen pelengkap biasanya berupa daftar list persediaan di gudang. Yang kelima ada dokumen berupa faktur pembelian atau kwitansi dari pemasok. Dokumen ini diterima dari pemasok setelah barang yang dipesan datang ke kafe. Yang keenam ada catatan pengeluaran kas. Biasanya dokumen ini ada di komputer di aplikasi kafe. Semua transaksi yang terjadi di kafe biasanya akan diinput ke dalam aplikasi termasuk pengeluaran kas. Kemudian yang ketujuh ada slip upah. Dokumen ini berupa tanda bukti pembayaran gaji atau upah kepada karyawan. Yang kedelapan ada catatan penggajian karyawan. Di sini dokumen ini merupakan dokumen yang nantinya PIC akan mencatat penggajian ke dalam aplikasi komputer kafe, kemudian menyerahkannya ke owner untuk diperiksa. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada tabel of contents dan diagram konteks dari sistem pengeluaran kas. Untuk visual tabel of contents sendiri, itu sistem pengeluaran kasnya terdiri dari input, proses, dan outputnya. Untuk prosesnya di sini ada 3 tahapan juga. Yang pertama ada pemrosesan pengeluaran kas, ada penutupan, dan terakhir laporan. Untuk bagian pemrosesan di sini ada 5 tahap. Yang pertama, pengecekan persediaan dan pengecekan daftar hadir karyawan. Yang kedua, pembuatan formulir permintaan pembelian persediaan dan penentuan dan pembuatan gaji karyawan. Yang ketiga, ada konfirmasi formulir persediaan dan juga daftar gaji. Yang keempat, ada otorisasi pembelian persediaan dan pemeriksaan kembali daftar gaji. Dan yang terakhir, di tahap terakhir ada order barang persediaan ke pemasok dan pembuatan slip upah. Kemudian di tahap penutupan, itu ada 2 tahapan. Yang pertama ada penutupan transaksi, dan yang kedua ada penerimaan barang persediaan dan pemberian slip upah dan uang gaji kepada karyawan. Kemudian untuk tahap terakhir adalah pelaporan kepada owner. Baik, untuk selanjutnya ada diagram konteks dari sistem pengeluaran kas, yang mana terdiri dari 4 entitas. Yang pertama ada head barista dan head chef, yang kedua ada manager, ketiga ada PIC atau person in charge, dan yang keempat ada owner. Untuk entitas yang pertama, head barista dan head chef, itu akan mengirimkan data persediaan yang dibutuhkan dan membuat formulir permintaan pembelian persediaan masuk ke dalam sistem pengeluaran kas. Bersamaan dengan manajer yang akan memasukkan daftar hadir karyawan, menentukan gaji, dan membuat daftar gaji karyawan masuk ke dalam sistem pengeluaran kas. Selanjutnya, PIC atau person in charge akan menerima formulir permintaan pembelian dan daftar hadir serta gaji dari head barista dan head chef dan manajer sebelumnya, untuk kemudian dimasukkan kembali ke dalam sistem pengeluaran kas, dan sistem pengeluaran kas akan memberikan formulir permintaan pembelian dan daftar gaji serta daftar hadir karyawan tersebut ke entitas owner untuk kemudian diberikan otoritas. Setelah owner memberikan otoritas dan mengirimkannya kembali ke dalam sistem pengeluaran kas, sistem pengeluaran kas akan mengirimkan kembali kepada PIC atau person in charge untuk kemudian dibuat slip upah dan memesan persediaan yang dibutuhkan. Di sini ada DFT level 0, yang mana yang pertama diagram level 01 merupakan pemrosesan pengeluaran kas. Di sini entitas head barista dan head chef serta manajer akan mengirimkan formulir permintaan pembelian persediaan dan daftar hadir serta daftar gaji karyawan masuk ke dalam input data untuk kemudian diproses input data, lalu menghasilkan otorisasi dari owner, dan setelah itu akan diorder barang persediaan dan pembuatan slip upah karyawan. Kemudian untuk diagram level 021 di penutupan transaksinya, di sini entitas head barista dan head chef serta manajer akan mengirimkan formulir permintaan pembelian persediaan serta daftar hadir dan daftar gaji karyawan masuk ke dalam penutupan untuk kemudian menghasilkan penerimaan barang persediaan serta pemberian upah gaji yang kemudian akan hal tersebut akan dilaporkan kepada owner berupa laporan transaksi. Nah, selanjutnya di sini ada DFD level 1-nya, yang mana dimulai dari entitas head barista dan head chef yang akan mengirimkan formulir permintaan pembelian persediaan masuk ke dalam pemrosesan pengeluaran kas. Kemudian manajer juga akan memasukkan daftar hadir dan daftar gaji
ke sistem pemrosesan pengeluaran kas. Kemudian dari sistem pemrosesan pengeluaran kas ini akan dikirimkan daftar hadir dan daftar gaji, formulir permintaan pembelian persediaan ke entitas PIC. Entitas PIC ini kemudian akan meminta otorisasi kepada owner, dan owner jika setuju akan memberikan otorisasinya untuk dikirimkan kembali ke PIC, dan PIC akan memasukkan kembali formulir permintaan pembelian persediaan dan daftar hadir serta daftar gaji karyawan ke dalam sistem pemrosesan pengeluaran kas untuk kemudian diproses, lalu akan menghasilkan data input pengeluaran berupa slip upah dan uang gaji dari PIC serta order barang yang dibutuhkan head barista dan head chef untuk kemudian dialurkan ke dalam sistem laporan dan penutupan. Dari sistem laporan ini, kemudian data input pengeluaran akan dikirimkan kepada owner untuk kemudian diperiksa. Di sini ada DFD level 2 yang mana terdiri dari DFD 1 level 2 dan DFD 2 level 2. Untuk DFD level 1, DFD 1 level 2 di sini entitas head barista dan head chef serta manajer akan bersama melakukan pengecekan persediaan dan pengecekan daftar hadir karyawan yang kemudian akan menghasilkan formulir permintaan pembelian persediaan dan daftar hadir karyawan. Kemudian dari dokumen ini, kedua dokumen ini akan dibuat formulir permintaan pembelian persediaan dan penentuan serta membuat daftar gaji karyawan. Dari sini akan diserahkan dokumen-dokumen tersebut kepada PIC yang kemudian PIC akan membuat daftar gaji serta melakukan konfirmasi formulir persediaan. Konfirmasi formulir persediaan ini akan diserahkan kepada owner untuk dilakukan otorisasi. Kemudian formulir yang sudah diotorisasi ini akan menghasilkan pembelian persediaan yang sudah disetujui, dan daftar gaji ini akan disesuaikan dengan daftar hadir karyawan. Untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kembali daftar gaji dengan daftar hadir tersebut. Selanjutnya, daftar hadir dan gaji yang sudah diperiksa serta formulir yang sudah diotorisasi ini akan dibuat pembuatan slip upah dan melakukan order barang persediaan kepada pemasok. Kemudian dari tahapan ini akan dilakukan pemesanan barang persediaan yang dibutuhkan, masuk ke dalam head barista dan head chef. Kemudian untuk slip upah akan dikirimkan kepada entitas manajer. Kemudian untuk DFD 2 level 2 di sini entitas head barista dan head chef serta manajer akan mengirimkan formulir yang telah dibuat dan daftar gaji yang telah dibuat masuk ke dalam sistem penutupan transaksi yang nantinya akan menghasilkan data transaksi untuk dikirimkan kepada PIC. Kemudian PIC akan mengirimkan order persediaan barang tersebut dan pembuatan slip upah masuk ke dalam sistem penerimaan barang persediaan serta pemberian slip upah dan uang gaji. Untuk sistem penerimaan barang persediaan akan menghasilkan barang persediaan yang nantinya akan dikirimkan kepada entitas head barista dan head chef. Kemudian untuk pemberian slip upah dan uang gaji nantinya akan menghasilkan upah dan uang gaji yang akan dikirimkan kepada karyawan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Salsabila Putri. Untuk Salsabila dipersilahkan. Baik, presentasi selanjutnya yaitu perancangan sistem akan disampaikan oleh saya, Salsabila Putri, dengan NIM J3N119221. Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model sistem baru yang diusulkan dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program. Selanjutnya yaitu perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka merupakan bagian dari rancangan informasi. Tujuan dari perancangan adalah memberikan kemudahan bagi pemakai atau user sebagai pengguna program untuk melakukan akses data. Adapun rancangan-rancangan yang diusulkan sebagai berikut. Rancangan yang pertama yaitu rancangan form login. Pada rancangan form login, agar masuk ke dalam sistem, pengguna harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password dengan tujuan untuk melindungi data yang terdapat di dalam sistem. Rancangan yang kedua yaitu rancangan form dashboard. Pada rancangan form dashboard atau tampilan halaman utama terdapat beberapa ikon seperti ikon menu, ikon notifikasi, ikon pesan, ikon pencarian, dan ikon keluar.
Berikut ini tampilan dari halaman utama yang dapat dilihat pada gambar. Adapun tujuan diadakannya form dashboard ini untuk mempermudah pengguna untuk mengetahui total penerimaan sementara, total pengeluaran sementara, dan total keseluruhan sementara. Rancangan yang ketiga yaitu rancangan form menu. Pada rancangan form menu, pengguna dapat memilih menu yang akan dikunjungi sesuai dengan kebutuhannya. Adapun menu yang terhubung yaitu menu beranda, menu penjualan, menu pengeluaran, menu persediaan, menu SDM, menu laporan keuangan, dan menu pengarsipan. Berikut ini tampilan dari form menu yang dapat dilihat pada gambar. Adapun tujuan diadakannya rancangan form menu ini untuk mempermudah pengguna untuk mengunjungi menu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang keempat, ada rancangan form input data penjualan. Pada rancangan form input data penjualan, pengguna dapat menginput data-data yang sesuai dengan data penerimaan kas yang berasal dari proses penjualan dan terdapat form input edit data penjualan pada More Coffee and Speech. Berikut tampilan form input data penjualan yang dapat dilihat pada gambar. Jadi selain adanya form input data penjualan, kami juga menyediakan adanya form edit isian data penjualan dengan tujuan untuk mempermudah pengguna apabila ada kesalahan dalam menginput data-data yang sebelumnya. Yang kelima, ada rancangan form input data pengeluaran. Pada form input data pengeluaran, pengguna dapat menginput data-data yang sesuai dengan data pengeluaran kas yang berasal dari proses pembelian bahan baku dan terdapat form input edit data pengeluaran. Berikut tampilan form input data penjualan dapat dilihat pada gambar. Sama seperti sebelumnya, kami juga menyediakan form edit untuk isian data pengeluaran dengan tujuan untuk mempermudah pengguna mengedit data sebelumnya apabila ada kesalahan. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara M. Fauzan Faturrahman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Rancangan form input data persediaan. Pada form ini, pengguna dapat menginput data-data yang sesuai dengan data pengeluaran kas yang berasal dari proses pembelian bahan baku. Ya, inilah tampilannya. Baik, selanjutnya yaitu rancangan form input data karyawan. Pada form ini, pengguna dapat menginput data-data yang sesuai dengan data karyawan seperti penggajian karyawan dan penilaian kerja karyawan. Inilah tampilannya. Ada edit data bila mengalami kesalahan. Lalu, rancangan form laporan keuangan. Pada form laporan keuangan ini, pengguna dapat mereview dan mencetak hasil dari data-data yang sebelumnya sudah terinput dan menghasilkan laporan keuangan sesuai kebutuhan dan terdapat form cetak hasil laporan keuangan yang sudah dipilih oleh para pengguna. Yang terakhir yaitu rancangan form pengarsipan. Pada form pengarsipan, pengguna dapat menginput bukti yang sesuai dengan data pengeluaran kas yang berasal dari proses pembelian bahan baku yang berasal dari pemasok. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah bab terakhir, yaitu bab kelima, penutup. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara kami mengenai sistem pengeluaran kas pada UMKM More Coffee dan Space, itu dapat kami simpulkan bahwa ada 4 poin penting, yaitu yang pertama, sistem pengeluaran kas pada UMKM More Coffee dan Space belum seluruhnya terkomputerisasi. Hal ini mengakibatkan proses data menjadi kurang terintegritas dan efisien. Yang kedua, penyimpanan data masih menggunakan kertas, terutama dalam dokumen bukti penggajian karyawan dan persediaan bahan baku yang diterima dari pemasok tidak dibuatkan dokumen bukti. Hal ini menjadi titik kelemahan dalam hal integrasi dan pengarsipan dokumen. Kemudian di poin ketiga ada sistem informasi akuntansi yang sebelumnya sudah diaplikasikan pada kegiatan operasional UMKM, hanya saja mencakup seperti siklus penjualan yang ditugaskan kepada seorang kasir, pendapatan harian yang ditugaskan kepada seorang PC, data stok yang masih ditulis secara manual oleh PC, dan daftar hadir karyawan. Kemudian di poin terakhir,
Otorisasi dalam sistem UMKM ini dipegang langsung oleh owner. Hal ini bertujuan agar owner dapat mengintegrasi langsung terhadap kegiatan dan kebutuhan operasional usahanya. Lalu saya melanjutkan saran yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Diva. Nah, saran dari kelompok kami adalah sistem yang terkomputerisasi hendaknya dapat dilengkapi. Diharapkan nantinya dapat mempermudah pemecahan masalah-masalah yang ada serta meningkatkan otorisasi di setiap prosesnya dalam sistem pengeluaran di UMKM Morecoffee and Space. Yang kedua, saran dari kelompok kami untuk Morecoffee and Space adalah perlu ketelitian dalam menginput data di aplikasi agar hasil keluaran atau output dapat menjadi akurat. Yang ketiga, data-data dalam file yang dipergunakan harus lebih diperhatikan. Dalam hal ini artinya dibutuhkan perawatan data-data dengan tujuan agar data tidak terkena virus yang menjadikan kerusakan data dalam aplikasi. Yang keempat, adapun dokumen-dokumen bukti yang sudah dibuat ataupun diterima dari pemasok, ada baiknya apabila data dokumen tersebut dapat disimpan di dalam aplikasi yang digunakan oleh UMKM Morecoffee and Space. Terakhir, ciptakan password untuk menghindari penyalahgunaan data di dalam sistem dan otorisasi yang kuat terhadap data yang diinput. Ini ada lampiran sebelah sini yang ada kursornya. Ini adalah aplikasi yang digunakan oleh Morecoffee and Space, yaitu aplikasi Maju. Ini ada yang ditampilkan di sini penjualannya. Yang sebelah sini foto salah satu anggota kami, bukti dari kami melakukan wawancara kepada Morecoffee and Space. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tolong like dan subscribe, oke? See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.